Perkenalkan, nama saya Ananda Krisda Renaldi. Dengan siapa? Marianti. Ya, saya mau menanyakan sesuatu, boleh? Ya, boleh. Ibu kan membeli menjualkan sayur. Nah, Ya, dan hari-hari ini kan ada kenaikan harga cabai kan. Bagaimana kenaikan harga cabai telah mengaruhi bisnis Anda sebagai penjual sayur? ya, omsetnya jadi menurun. Konsepnya jadi menurun ya. Eh, apakah Anda berasa bahwa kenaikan harga cabai telah berdampak pada jumlah penjualan sayur lainnya? Iya, Berapa? Dampak banget ya. iya benar. Bagaimana Anda menjelaskan kenaikan harga cabai kepada pelanggan? Apakah mereka memberikan umpan balik atau reaksi tertentu? Terus mereka ya gimana ya? Eh, ya pada ini sih, pada ngeluh, pada ini gitu, mahal banget. Gitu. Eh, apakah Anda telah mengambil tindakan tertentu untuk mengatasi kenaikan harga cabai seperti menyesuaikan harga jual sayur atau mencari sumber cabai yang lebih terjangkau? Hmm, menyesuaikan sayur. Menyesuaikan sayur ya. Apakah Anda merasa bahwa kenaikan harga cabai ini bersifat sementara atau berkelanjutan? Pengennya sih sementara. Sementara ya. Ya. Dan juga apa yang Anda lakukan untuk merasakan bisnis Anda terhadap perubahan harga yang mungkin terjadi di masa depan gitu? Bisa saja naik harga ini. Pengennya sih turun. Turun ya. Turun biar lebih Iya, gampang ya. gampang. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan masuk atau petani lokal dalam hal harga cabai? Apakah Anda mencari solusi bersama untuk mengurangi dampak kenaikan harga? Nurut aja lah katanya. Ya nurut aja ya. Susah juga kalau itu ya. Kita protes juga Nanti malah balik terus iya. ya. Apakah Anda memiliki saran atau strategi khusus bagi pelanggan yang mencari cara untuk menghemat ketika membeli sayur, terutama yang memasukkan cabai dalam resep mereka? Enggak sih, semuanya pada biasa aja sih, nggak itu. Biasa aja ya. Bagaimana Anda berusaha mempertahankan pelanggan setia Anda di tengah kenaikan harga ini? Apakah Anda memberikan penawaran atau promosi khusus? Penawar. Penawar ya. Bagaimana Anda melihat masa depan harga cabai dan dampaknya pada bisnis Anda? Apakah Anda memiliki rencana atau strategi tertentu untuk mengelola resiko harga di masa mendatang? Saya nggak bisa gitu kalau itu. Ya belum tentu ya, bisa saja naik, Bisa naik, bisa turun. turun. Lihat Kan aja ya. stabil. Ya sudah segitu aja. Gitu aja. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Dalam beberapa tahun terakhir, MRT telah membawa perubahan signifikan dalam mobilitas kota yang semakin praktis dan efisien. MRT adalah sistem angkutan massal berbasis rel yang dirancang untuk melayani perjalanan dalam kota dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu singkat, MRT Jakarta telah mengubah cara orang-orang bergerak di ibu kota. Dengan jaringan yang terus berkembang, MRT memberikan aksesibilitas yang lebih baik dan mengurangi kebutuhan untuk mengandalkan kendaraan pribadi. Keuntungan utama dari MRT adalah kecepatan dan kepraktisannya. Rute-rute yang telah dibangun menghubungkan pusat kota dengan daerah-daerah penting, menyediakan alternatif transportasi yang handal dan efisien. Dengan waktu perjalanan yang lebih singkat, masyarakat dapat menghemat waktu dan energi mereka, serta mengurangi stres akibat kemacetan lalu lintas. DBD merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan telah menjadi masalah kesehatan utama di negara ini. Menurut data terbaru dari Kementerian Kesehatan, kasus DBD telah melonjak tajam dalam beberapa minggu terakhir. Selain itu, jumlah nyamuk Aedes aegypti yang ditemukan
juga meningkat pesat di beberapa wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat diperlukan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. DBD dapat memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan masyarakat. Gejala umumnya meliputi demam tinggi, nyeri sendi, dan sakit kepala parah. Dalam kasus yang lebih parah, DBD dapat menyebabkan pendarahan internal yang mengancam nyawa. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan tindakan pencegahan yang harus diambil. Salah satu langkah paling efektif dalam mengendalikan populasi nyamuk dan mencegah penyebaran DBD adalah dengan menghilangkan tempat-tempat berkembang biak nyamuk. Kenalkan, nama saya Ananda Krisna Renaldi. Dengan siapa? Rina Tribandari. Ya, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, bisakah Anda menceritakan pengalaman kerja Anda sebagai penjual dimsum mentai? Pengalamannya sangat bagus ya, kita lebih mengenal yang namanya dimsum mentai. Tadinya saya nggak ngerti tuh yang namanya dimsum mentai, tapi sekarang menjadi tahu bentukannya itu lebih bagus dan lebih, terus pengalamannya kita bisa tahu yang namanya bumbunya itu racikannya, jadi kita lebih ngerti. Berapa lama sih sudah bekerja di sini? Baru 2 bulanan. 2 bulan. Iya. Kalau ada customer yang nanya, bagaimana Anda menjelaskan konsep atau mentai dalam dimsum kepada pelanggan yang mungkin tidak mengenalnya? Iya, kita masih tahuin itu mentai itu terbuat dari racikan apa namanya? Racikan seperti bawang putih, terus ada sambal, ada mayones, ya pokoknya racikannya kita kasih tahu dan harganya pun kita kasih tahu. Karena dia itu kan bentukannya lebih mahal ya, dan harganya itu lebih rasanya pun beda daripada yang lain gitu. Jadi mereka tahu, lebih mengerti caranya kita menjelaskannya seperti itu. Apa yang menurut Anda membuat dimsum mentai itu unik dan berbeda dari dimsum lainnya? Iya, karena dia bentukannya kayaknya seperti apa ya, uniknya itu dia kan ada topping lagi di atasnya, terus rasanya pun unik. Jadi dia itu ditambah sama yang daun apa sih, slice itu ya, itu lebih bagus gitu bentukannya. Bagaimana Anda menghadapi tantangan dalam menjual dimsum mentai, seperti persaingan atau preferensi pelanggan? Menghadapinya ya dengan cara kita harus berinovasi lagi ya, bentukannya seperti mungkin ada model ditambah kayak kreasinya atau apanya gitu ya, mungkin nanti kita akan cari solusinya bagaimana supaya lebih menarik lagi. Bagaimana Anda memastikan kualitas dimsum mentai tetap terjaga dalam setiap hidangan yang Anda sajikan? Ya kita harus menyajikannya dengan cara ditata dengan bagus, terus dia rasanya juga harus lebih bagus, lebih baik. Terus itu kita harus gimana ya? Ya misalnya kalau di dalam mentai itu kan ada bentukannya, warnanya, terus tingkat pembakarannya itu harus dilihat. Bagaimana Anda berinteraksi dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik dalam penjualan dimsum mentai ini? Dengan cara kita ramah pada pelanggan, terus memberitahu bahwa mentai itu rasanya enak, terus bagaimana kita senyum sapa itu penting daripada kita lebih apa namanya, kita cemberut aja itu sama customer, itu tidak baik gitu. Jadi dia lebih menarik, orang lebih tertarik dengan kita, dan barangnya pun dia lebih melihat bahwa unik bentukannya gitu, rasanya pun beda daripada yang lain. Bagaimana Anda mengatasi situasi ketika pelanggan memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang menu atau produk yang Anda jual? Maksudnya Kayak kekhawatiran kayak ini atau apa gitu, atau ini ada kayak mengandung apa gitu, kekhawatiran gitu. ya
ya kita jelaskan bahwa kita selalu fresh gitu kan. Itu karena itu kita selalu siap sajinya itu baru gitu, baru bikin. Jadi benar-benar fresh. Jadi mereka itu nggak bakalan yang namanya higienis atau apa gitu. Mungkin bisa dilihat dari cara kita karena kita selalu bikinnya menyenangkan. Pertanyaan terakhir, bagaimana Anda bekerja sama dengan rekan kerja Anda dalam menjalankan bisnis ini? Menjalankan Menjalankan kan ada 2 orang kan di situ, kayak berkomunikasi aja gitu. Oh iya, kita saling berbagi. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngerjain, satu ngerjain, yang satu kita misalnya tidak bisa, ada yang bantuin. Gitu. Jadi kita saling kerjasama aja satu sama lain. Jadi semuanya itu biar bisa berjalan dengan lancar. Ya, sekian untuk pertanyaannya sih, sebelumnya mohon maaf. Terima kasih untuk datangi wawancara ini. Oh iya, sama-sama. Di tengah pertumbuhan populasi dan mobilitas yang semakin tinggi, penting bagi kita untuk mempertimbangkan pilihan transportasi yang kita gunakan. Transportasi umum menjadi alternatif yang sangat penting daripada mengandalkan transportasi pribadi. Tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tapi juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi lingkungan dan mobilitas kota. Transportasi umum adalah solusi yang efisien dalam mengurangi kepadatan lalu lintas dan kemacetan di kota-kota besar. Dengan banyaknya jumlah orang yang menggunakan transportasi umum, jumlah kendaraan pribadi menjadi berkurang, mengurangi kemungkinan kemacetan yang parah. Selain itu, transportasi umum membantu mengurangi polusi udara karena jumlah kendaraan motor yang beroperasi berkurang. Ini berkontribusi dalam menjaga kualitas udara yang lebih baik bagi penduduk kota. Tidak hanya itu, penggunaan transportasi umum juga dapat meningkatkan mobilitas kota dengan jaringan transportasi umum yang luas dan terintegrasi. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai tujuan di kota. Ini menciptakan konektivitas yang lebih baik antara daerah perkotaan dan daerah pinggiran, memungkinkan orang untuk bekerja, bersekolah, dan beraktivitas dengan lebih efisien. Kreativitas telah memainkan peran penting dalam seni sepanjang sejarah manusia. Dalam berbagai bentuknya, kreativitas telah mengubah dinamika kehidupan kita dan memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan menggabungkan imajinasi dengan keterampilan teknis, seniman mampu menciptakan karya yang unik dan memukau. Karya seni yang dibangun atas fondasi kreativitas ini tidak hanya menginspirasi kita, tapi juga memberi kita perspektif baru tentang dunia di sekitar kita. Melalui seni, kita dapat melihat realitas dengan cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Tidak hanya itu, kreativitas dalam seni juga memberikan kesempatan untuk mengekspresikan emosi dan memahami diri sendiri dengan lebih baik. Melalui seni rupa, musik, tari, dan berbagai bentuk seni lainnya, kita dapat mencurahkan perasaan kita, mengatasi stres, dan bahkan menyembuhkan luka batin. Kreativitas dalam seni menjadi jembatan yang memungkinkan kita mengungkapkan apa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.